Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru ya, termasuk ASN di dalamnya, di mana sempat viral ya akhir-akhir ini, beberapa hari ini, di mana Kepala BKN itu menginginkan adanya skema gaji tunggal atau single salary bagi ASN ya, termasuk di dalamnya adalah guru, dosen, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana sebenarnya respon dari Menteri Keuangan dengan rencana adanya skema gaji tunggal ini? Ya, Bapak Ibu guru mungkin sudah pernah membaca di berbagai media ya, apa sebenarnya single salary itu, seperti apa. Ini sebenarnya menguntungkan ya bagi Bapak Ibu guru semua ASN termasuk pensiunan kalau menerapkan single salary ini ya. Itu kayak seperti di luar negeri itu sudah menerapkan single salary, jadi tidak ada skema bahwa kalau misalnya Bapak Ibu sudah pensiun ya, terutama ini karena melihatnya dari segi kalau Bapak Ibu pensiun itu biar nanti apa yang Bapak Ibu dapatkan itu ya inilah wajar gitu ya, dengan seiring dengan perkembangan ini ya, devisa negara dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi makanya diterapkan skema single salary ini. Tapi masih menunggu apa respon dari Menteri Keuangan. Nah, jadi latar belakang yang melatar belakangi kebijakan tersebut ini adalah di mana skema single salary ini merupakan sistem penggajian di mana seluruh komponen gaji ASN itu disatukan menjadi satu penghasilan utama. Artinya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang biasa terpisah, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, maupun tunjangan fungsional dan lain-lain, itu dilebur dalam satu struktur gaji. Nah, tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya itu adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan kepastian dalam penghasilan ASN, termasuk saat masa pensiun, gitu ya. Nah, ide ini sebenarnya sudah lama bergulir ya. Bahkan menurut Ketua Dewan Pengurus Kopri, itu sudah diperjuangkan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya, tapi tidak pernah digolkan gitu ya, direalisasikan. Nah, yang menariknya itu adalah sikap pemerintah ya, dalam hal ini mungkin adalah Menteri Keuangan di dalamnya, di mana Kementerian Keuangan melalui Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal itu menegaskan bahwa skema ini tuh belum siap untuk diterapkan. Beliau menyebutkan single salary itu masih dalam kajian internal dan belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, Badan Kepegawaian Negara terus mendorong penerapannya karena sistem ini dianggap lebih berpihak kepada kesejahteraan ASN. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan itu menyampaikan bahwa single salary baru masuk ke dalam RAPBN tahun 2026 dengan status jangka menengah. Artinya, implementasi tidak bisa langsung dilakukan di tahun depan ya, tetapi masih bisa dibutuhkan persiapan regulasi, teknis maupun fiskalnya. Semacam itu respon dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya responnya itu seperti apa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk alasan belum diterapkan, ini adalah beberapa faktor ya yang menyebabkan skema ini belum bisa dijalankan. Yang pertama itu kesiapan fiskal negara ya. Jadi beban APBN itu harus dihitung secara cermat, mengingat jika semua tunjangan dilebur ke gaji pokok, maka akan ada konsekuensi besar dalam pembayaran pensiun ASN. Nah, ketimpangan antara golongan ASN dengan golongan rendah dikhawatirkan tidak terlalu berdampak secara signifikan. Sementara yang golongan tinggi seperti eselon 1, pejabat tinggi, akan mengalami perubahan besar dalam struktur penghasilannya. Nah, kompleksitas sistem saat ini, pemeliharaan dan skema multi komponen yang mulai dari gaji pokok dan berbagai tunjangan ke skema tunggal memerlukan revisi banyak regulasi mulai dari Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah gaji ya, kemudian peraturan pemerintah tentang pensiun dan lain-lain. Nah, lalu apa sebenarnya dampak ya bagi ASN? Kalau kita lihat di sini bahwasanya kalau sistem ini itu diterapkan, dampaknya itu akan signifikan ya, terutama penghitungan pensiunan ya. Saat ini pensiun ASN itu dihitung berdasarkan gaji pokok saja, jadi tanpa ada tunjangan. Dengan single salary, karena tunjangan sudah melebur ke dalam gaji pokok, maka nilai pensiun akan lebih besar dan lebih realistis dibandingkan dengan kondisi sekarang. Contoh ya, contoh. ASN golongan 1, jika pensiun saat ini itu hanya menerima sekitar 2,2 juta, golongan 2 itu menerima 3,4 juta,
Bahkan pejabat tinggi eselon 1 saat aktif itu bisa menerima 50 sampai 150 juta Bapak Ibu. Saat pensiun bisa turun menjadi drastis di bawah 5 juta. Nah, dengan single salary, ketimpangan ini akan berkurang karena dasar perhitungan pensiun itu lebih besar dan mencangkup tunjangan. Seperti itu. Nah, tantangan implementasinya tentu ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa tantangan utama itu harus diselesaikan mulai dari regulasi dan harmonisasi aturan, yaitu banyak peraturan yang harus direvisi agar single salary ini bisa berlaku. Kemudian penganggaran jangka panjang, sistem ini akan meningkatkan belanja pegawai negara secara signifikan, terutama pada pensiunan, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah keadilan antara ASN. Nah, bagaimana merancang skema agar tidak hanya menguntungkan ASN golongan tinggi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi golongan rendah. Nah, transisi teknis dan administrasi itu perlu kesiapan sistem kepegawaian dan penggajian nasional yang terintegrasi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini itu sudah diterapkan sejak, sudah diisukan atau sudah diajukan sejak 10 tahun, maka itu sebenarnya kan harus dijadikan ini ya, dimonitoring, dievaluasi apa yang kira-kira kurang, karena ini sangat positif loh buat ASN ya, termasuk guru, TNI, Polri, dosen ya, kalau menerapkan sistem single salary ini. Nah, sayangnya memang ya banyak hal yang harus diperhitungkan, termasuk ya kemampuan fiskal APBN ya, daerahnya dan lain sebagainya, itu memang harus ini ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat ya, dari pejabat eselon 1 itu atau pejabat tinggi itu mereka bisa mendapatkan per bulan itu 50 hingga 150 juta ya per bulan gitu. Nah, tetapi ketika nanti pensiun itu cuma hanya akan mendapatkan di bawah dari 5 juta. Nah, tentu sangat miris juga kalau misalnya dengan ASN-ASN yang tidak seperti eselon 1 gitu ya, maka akan semakin menderita juga gitu. Nah, prospek ke depan itu adalah jangka pendek tahun 2025 hingga 2026 itu masih sebatas kajian di BKN dan Kementerian Keuangan dengan status jangka menengah dalam RAPBN tahun 2026. Jangka menengah kemungkinan baru mulai diuji coba mungkin pada kelompok ASN tertentu atau secara bertahap. Sedangkan untuk jangka panjang itu bila berhasil, sistem single salary itu bisa menjadi solusi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus mendorong profesionalisme kerja bagi teman-teman ASN, semacam itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, bahwasanya single salary untuk ASN termasuk di dalamnya adalah guru, dosen, TNI, Polri adalah langkah strategis reformasi birokrasi dan kepegawaian yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan, terutama pada masa pensiun. Namun, seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BKN mulai dalam tahap kajian karena masih dalam tahap kajian ya, karena masalah kesiapan fiskal, kemudian regulasi yang banyak, dan teknis implementasi. Nah, implementasi nyata itu diperkirakan baru bisa berjalan pada jangka menengah setelah di tahun 2026. Seperti itu. Jadi, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.